Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas beberapa altcoin gitu ya. Kita juga akan membahas beberapa altcoin yang sebelumnya kita sempat rekomendasi di video ini ya. Nanti saya linkin videonya, di sini kita membahas alasannya gitu ya. Sekarang beberapanya ini dari 8 mungkin kita akan membahas beberapa aja teknikalnya gitu kira-kira ya. Lalu kita juga akan membahas tentang Axie Infinity, karena Axie Infinity lagi trending juga. Kenapa sih dia naik dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke dalam keadaan market crypto, tapi mungkin sebelum itu bisa bantu like juga video ini dan share juga. Kalau misalnya kalian belum subscribe, bisa bantu subscribe juga gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk. Untuk sekarang kita lihat Bitcoin mengalami kenaikan sedikit, tapi memang relatif sideways sih sebenarnya ya. Market crypto rata-rata malah merah 1% kita lihat. Nah, kita coba lihat gainernya untuk hari ini bagaimana. Gainernya kita bisa lihat aksi naiknya cukup kencang ya, cukup tinggi juga, naik 33%. Sekarang di harga $143. Ada beberapa juga seperti DYDX udah mulai bangun, ada Terra Luna yang sempat kita rekomendasikan juga gitu ya. Coba kita lihat penurunan bagaimana. Ada banyak juga yang mengalami penurunan sedikit karena memang ya rally-nya juga sudah cukup signifikan sebenarnya kan seperti itu. Nah, kita coba lihat untuk Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Crypto Fear and Greed Index kita di 54, jadi memang relatif neutral lah, hampir seperti kemarin. Nah, kita akan langsung masuk aja kenapa Axie Infinity ini bisa naik tinggi gitu ya. Yang pertama adalah Axie Infinity ini menjadi video game companies by market cap yang nomor 5 paling besar. Kita lihat nomor 1 ada Activision Blizzard, ada Nintendo nomor 2, ada Roblox, ada EA, dan Axie Infinity. Jadi ini adalah suatu milestone yang penting juga, bukan hanya untuk Axie, tapi untuk gaming industry di dalam cryptocurrency, bahwa kita ini bisa evolve atau kita bisa grow juga gitu ya. Jadi ini cukup signifikan sekali, $30 miliar gitu ya. Nah, kita coba lihat alasan kenapa Axie Infinity bisa rally cukup besar. Di sini alasannya adalah almost 2 billion stake in Axie Infinity. Jadi sekitar $2 miliar ini di staking di Axie Infinity. Apa sih itu staking? Staking itu seperti umpamanya adalah deposito. Jadi kalau kalian taruh uang taruh uang di dalam bank, biasanya kan nggak bisa ditarik juga kan, karena namanya deposito juga. Ini hampir sama, staking juga seperti itu, tapi nanti kalian dapat bunga yang lebih cukup besar juga, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini annual returnnya atau annual returnnya dari Axie Infinity. Kalau kalian staking aksi kalian, AXS kalian, ini kalian bisa mendapatkan sekitar 187%. Nih, 189% malah sekarang ya. Ini kalau dari website, kalian connectin ke wallet Ronin kalian gitu ya, terus stake aksi kalian, kalian bisa dapat sekitar annualnya tuh 189%. Jadi tinggi sekali dan worth it sekali. Makanya demand aksinya itu jadi banyak. Orang kalau misalnya demandnya banyak, harganya pun jadi naik gitu kan. Karena orang mau beli aksi, harganya demandnya banyak, supply-nya terbatas, jadi harganya tambah tinggi gitu. Makanya sekarang kita lihat harganya cukup tinggi juga. Kita bisa lihat as of now there are more than 12,5 juta atau 12.5 million coins stake. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan supply sekarang, supply aksi berapa? Sekarang itu sekitar 60 juta. Memang total 270 juta, tapi kita harus belajar juga yang namanya tokenomics. Tokenomics itu apa? Biasanya kayak tokennya bagaimana sih cara dia mengelola supply coinnya. Nah, kalau kita berdasarkan dari sini, kita bisa lihat bahwa aksi punya token ini biasanya dia dirilisnya itu per period 2020, 2021, 2022 gitu ya. Jadi untuk sekarang supply-nya 2021 terbatas gitu. Supply-nya naiknya tuh bertahap istilahnya ya. Jadi untuk sekarang hanya ada sekitar 60 juta, tapi yang di staking itu sekitar 12,5 juta. Jadi sekitar 20%. Jadi ini cukup besar juga untuk Axie Infinity kira-kira. Makanya dia naik. Nah, mungkin sekarang kita akan membahas beberapa teknikal juga. Kita bahas Bitcoin dulu, baru kita bahas altcoin kali ya. Nah, kita mulai dari Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin, sebelumnya kita sempat bilang di video yang lalu bahwa ada potensi dia ke 48.500 gitu ya. Kita lihat, mungkin kalian remember atau ingat dengan pattern ini ya, pattern symmetrical triangle gitu ya. Ini sudah saya dilihat juga targetnya, karena targetnya sudah tercapai di 48.500 gitu ya. Dan sekarang kita lihat bahwa 48.500 ini memang menjadi resisten yang cukup kuat gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa breakout dari 48.500? Kira-kira seperti itu. Mungkin kita bahas dulu skenario kalau misalnya dia masih bisa breakout dari sini, karena masih ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin breakout. Kalau breakout, skenario pertama adalah di sini. Falling wedge pattern kita ini yang lebih besar lagi ya. Falling wedge pattern di sini kita lihat kalau misalnya ada breakout. Nah, target kita tuh sekarang di sekitar 55 ribuan, 55.100 gitu. Ini untuk target breakout dari falling wedge pattern. Tapi kalau misalnya kita perhatikan juga, Bitcoin masih ada potensi dia mengalami koreksi.
Dan sebenarnya bukan kita mau dia koreksi, tapi kalau saya lihat ini, kalau misalnya Bitcoin turun, dia malah bisa membentuk pattern reversal yang lebih kuat. Salah satunya adalah inverse head and shoulder, karena saya lihat di sini bisa membentuk potensi aja. Ini belum tentu ya. Ini adalah left shouldernya, ini adalah headnya gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya dia ternyata ke reject di 48.500, dia bisa turun ke bawah dulu, membentuk right shouldernya. Nah, saya yakin sih harusnya 44.600 ini akan menjadi level support yang bisa menahan Bitcoin gitu, karena kita lihat sebelumnya juga di sini ada supportnya, di sini ada supportnya juga gitu, level 48.000. Makanya mungkin di sini dia bisa tertahan juga. Dan inverse head and shoulder ini adalah pattern reversal. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia bisa cukup bullish lah istilahnya ya. Kita bisa lihat dari sini, oh ini kita sudah bikin target ya. Untuk inverse head and shoulder-nya itu dari sini kita bisa ukur dari ke neckline-nya. Kalau misalnya ini potensi terjadi gitu, malah bisa naik sampai ke 56.800 untuk Bitcoin. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah kalau misalnya koreksi. Pertama, kalau dia mengalami koreksi juga, ya bisa menjadi salah satu good buying opportunity juga sih di dalam zone 44.000 juga buat Bitcoin dan altcoin. Kalau misalnya kita mengalami koreksi. Jadi nggak usah FOMO juga. Tapi kalau ternyata breakout ya kita nanti lihat lagi target berikutnya bagaimana. Karena pasti kenaikannya itu nggak selalu vertical line atau selalu langsung naik aja gitu, pasti akan sedikit mengalami koreksi juga seperti yang sebelumnya gitu ya. Kira-kira ini untuk Bitcoin. Kita akan masuk dulu untuk ke Polkadot USDT. Bagaimana untuk Polkadot? Kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat ada trendline yang saya sudah buat dari sini. Kita sudah breakout dari trendline ini, jadi ini adalah salah satu indikasi positif untuk Polkadot ya. Dan sebelumnya kita sempat bilang juga kalau Polkadot accumulation zone atau kita buat akumulasi atau membeli Polkadot itu di sekitar $25 sampai $27 gitu. Di sini mana ya? Nah, di sini $25 dan $27 untuk di harga IDR. Kalau kalian pakai chart IDR itu di sekitar 370 ribuan dan 388 ribu lah kira-kira ya. Dan untuk Polkadot sekarang masih cukup sehat. Untuk kalian yang belum mendapatkan Polkadot dan pengen beli juga, buy-nya di mana kira-kira? Kalau untuk buy-nya mungkin kalau saya lihat ini, kalau misalnya Bitcoin mengalami koreksi, mungkin dia ada potensi mengalami koreksi sampai ke exponential moving average 50. Berarti yang warna merah ya. Yang warna merah sekarang itu di sekitar $28. Jadi mungkin $28 bisa menjadi salah satu target lah. Pertama dia koreksi ke EMA 50-nya. Kedua adalah dia retest trendline sebelumnya gitu. Karena di sini kan ada trendline resistannya ya. Resisten. Dia breakout, dia turun, dia retest menjadi supportnya, baru dia bisa naik lagi. Nah, ini adalah salah satu indikasi positif kalau misalnya dia bisa melakukan hal ini. Ini untuk Polkadot ya, kira-kira. Hampir sama juga seperti ini. Jadi dia mungkin retest, mungkin sampai ke sekitar ya 400-an lah, 400 ribuan gitu ya. Turun, baru dia naik lagi kembali ke atas. Kira-kira di sini. Hopefully Polkadot masih bisa menahan ini ya, buy zone kita di 373 dan 388. Sebelumnya memang kuat, kita bisa perhatikan nih, nggak nembus lah istilahnya ya untuk tembok demand zone-nya ini atau accumulation zone-nya. Nah, itu untuk Polkadot. Kita lihat Cardano kali ya. Cardano bagaimana? Untuk Cardano mungkin ini kita dilihat dulu level Fibonacci-nya jadi lebih jelas. Nah, untuk Cardano ini seperti ini ya. Jadi kita ada dua pattern yang sebenarnya yang pertama adalah falling wedge pattern yang cukup besar juga. Banyak crypto yang membuat pattern ini sebenarnya ya. Nah, untuk falling wedge pattern ini cukup bullish sekali kalau misalnya Cardano bisa memang mempertahankan falling wedge pattern. Nah, gimana cara mempertahankannya? Mempertahankannya misalnya Cardano mengalami koreksi di sini, dia harus bisa mempertahankan support dia di mana di sekitar 1,7 dolaran. Apakah Cardano bisa ke bawah lagi? Masih ada potensi, walaupun kalau kita hitung sendiri untuk Cardano turun lagi ini cukup besar sekali. Kalau misalnya market crypto bullish, sebenarnya peluang dia turun itu agak sedikit gitu ya. Ini di sekitar 20%. Itu. Nah, kalau untuk sekarang makanya saya bikin pattern kedua yaitu sedikit seperti symmetrical triangle. Kita bisa lihat seperti ini, supportnya di sini kuat ya. Lalu di sini dia bermain di dalam symmetrical triangle-nya dan sekarang ini adalah momen penentuan apakah dia bisa breakout atau enggak. Pertama adalah dia breakout dari falling wedge pattern-nya yang warna kuning. Kedua adalah dia breakout dari symmetrical triangle-nya di sini. Gitu. Dan kalau misalnya dia breakout, yang pertama untuk yang kecilnya pattern symmetrical triangle-nya ini yang warna biru ya. Ini breakout rata-rata mungkin target kita untuk short term di sekitar 2,7 kalau misalnya dia breakout. Nah, kalau untuk yang falling wedge pattern ini cukup bullish. Kenapa? Karena ini kita lihat di sini. Ini resistant. Nah, kalau misalnya ternyata di sini kita bisa breakout dari resistant line-nya ini, kita bisa malah sampai naik ke sekitar $3 lagi ya, sekitar 3,2 dolaran gitu. Ini untuk Cardano ya.
Nah, untuk Cardano hampir sama juga. Ini adalah level-levelnya. Untuk yang ini kita kasih warna biru kali ya di sini. Jadi bisa bedain. Nah, untuk yang warna biru ini yang falling wedge pattern, ini bisa sampai target sekitar 46 ribuan. Sedangkan kalau misalnya yang pattern kecil ini di sekitar 37.800-an. In case ini kita harus lihat juga syaratnya apa? Syaratnya adalah kita nggak breakdown ke bawah gitu ya, nggak breakdown turun dari 26.300. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk Cardano. Nah, kita sempat tadi membahas aksi, jadi kita bahas aksi juga deh. Nah, sebelum kita lanjut ke bahas aksi juga, kembali lagi ya, ini disclaimer on, dan kalian harus do your own research juga. Ini adalah research saya dan opini, ya, hanya buat sebagai referensi aja. Nah, untuk aksi sebenarnya kalau kalian lihat di sini naiknya cukup tinggi ya. Kita lihat dalam 5 hari aja naik sekitar 100 berapa persen nih? 122%. Jadi cukup sangat signifikan sekali. Kalau menurut saya, mungkin kalau kalian yang udah holder aksi bisa melakukan taking profit juga, karena ini sudah cukup tinggi sebenarnya ya. Kita lihat dari sini kenaikannya. Apakah masih bisa naik? Sebenarnya masih bisa. Tapi risknya juga cukup tinggi, karena saya lihat perhatikan dari volumenya juga sih. Volumenya makin lama makin turun ya istilahnya. Kita bisa lihat pada saat dia booming awal-awal nih volumenya cukup besar. Tapi yang untuk sekarang staking volumenya sedikit kecil kalau dibandingkan dengan yang ini ya. Walaupun kalau misalnya seperti biasa ini cukup tinggi lah kalau kita bandingkan pada saat dia masa konsolidasi. Kira-kira seperti itu. Dan ini sudah kena target profit juga sih di sekitar $150 gitu. Nah, untuk ini kapan beli aksi lagi? Untuk beli aksi mungkin di area sekitar $94, yaitu adalah previous all time high-nya dia. Mungkin dia kalau misalnya koreksi bisa mengalami retest dulu atau mengalami penurunan dulu, koreksi, bounce off dari previous all time high, baru naik lagi. Sorry. Nah, kalau untuk fundamental sebenarnya aksi masih cukup kuat karena gamenya juga cukup bagus sih kalau menurut saya ya. Nah, kita membahas juga nih satu token yang cukup korelasinya cukup besar dengan aksi Infinity, yaitu apa? Yaitu adalah SLP, Small Love Potion. Banyak soalnya request juga Small Love Potion bagaimana menurut saya. Kalau untuk Small Love Potion, kalau menurut saya, kalau kalian nggak main aksi Infinity gitu ya, kalau kalian nggak aktif di dalam aksi Infinity, lebih baik sih nggak usah beli Small Love Potion gitu ya. Kenapa? Karena korelasi dengan aksi ini cukup besar juga. Jadi lebih baik kalau misalnya mau beli, malah beli token aksinya sendiri. Karena kalau aksinya berkembang, aksinya yang kena gainnya lebih tinggi lagi gitu daripada SLP. Tapi kalau kalian yang memang pemain aksi Infinity, ya pasti kan kita dapat earn-nya tuh dapat dari SLP USDT-nya sendiri ya. Jadi ya mau nggak mau harus ada SLP. Nah, untuk ini kita bisa lihat juga bahwa dari analisa teknikal sendiri kita lihat SLP ini malah mengalami penurunan terus nih. Tuh ya, seperti prosotan malah dia mengalami penurunan terus, jatuh. Nah, untuk sekarang target sekarang sih sebenarnya kalau misalnya SLP bisa naik di 0,14 ya. 0,14. Tapi kalau kalian mau beli SLP, mendingan ya beli ke coin gaming lainnya seperti Alice atau Aksi juga ataupun Sandbox. Kira-kira seperti itu, lebih alternatifnya lebih bagus lah. Tapi ini adalah targetnya. Kalau untuk kalian tetap masih mau beli, mungkin ya bottomnya sih menurut saya di sekitar 0,05 sen ya untuk SLP. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan membahas Luna kali ya, Luna USDT. Bagaimana? Untuk Luna, dia hampir sama seperti Polkadot. Dia udah breakout juga nih, Luna ya. Jadi ini cukup bagus untuk Luna sendiri. Kalau kalian mau beli Luna, masih belum telat sih. Mungkin masih bisa beli di sekitar exponential moving average 20-nya. Kalau misalnya dia mengalami koreksi lagi, seperti dia retrace lagi tes resisten sebelumnya, ini di sekitar $38 lah. Ini masih menjadi level buy yang cukup bagus untuk kalian yang belum beli Luna. Karena fundamental cukup bagus. Mungkin kalian lihat alasannya apa? Alasannya mungkin kalian bisa cek di dalam video ini ya. Nanti saya linkin juga di deskripsi. Gitu. Ini kira-kira untuk mana ya? Ini untuk Luna USDT. Target sekarang secara short term masih di sekitar $50 karena ini adalah psikologi level aja. Nah, lalu sedikit kita akan membahas tentang Atom USDT juga. Kalau untuk Atom, trade-nya masih cukup bagus juga karena saya lihat ini Atom ini ada konsolidasi di sini ya, ada symmetrical triangle juga, wedge pattern bisa dibilang seperti ini. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout ke atas, ini masih cukup bagus untuk Atom sendiri dengan target sekitar $57. Jadi kalau kita lihat rewardnya beli dari sekarang, ini masih bisa ada potensi dia naik sekitar 50% gitu ya, ke $57. Kira-kira ini untuk Atom, asalkan dia nggak breakdown dari ini sih, dari all time high dia sebelumnya di sekitar $32 ya. Ini akan menjadi levelnya kita lah istilahnya, $32 ini. Kalau misalnya dia masih bisa bertahan di level ini, masih cukup oke untuk Atom sendiri. Nah, Atom di sini ya hampir sama juga, kalian bisa lihat dari sini harganya
asal tidak breakdown dari harga 474.000 dolar, 474.000 rupiah gitu. Dengan target untuk Atom itu di sekitar 741.000. Kalau kita lihat dari harga sekarang sekitar 545.000. Kira-kira itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe juga gitu ya videonya. And see you in the next video. Bye bye.